warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zahra dengan NIM 18 akan mempresentasikan video materi mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Untuk materi yang pertama yakni konsep dasar ilmu ekonomi. Jadi kita harus mengetahui dulu apa sih ekonomi itu. Jadi ekonomi ini berasal dari bahasa Rusia yakni oikonomia, yakni oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, kemudian nomos yang artinya peraturan, hukum, dan aturan. Nah, jadi kalau keduanya digabungkan jadi manajemen rumah tangga. Jadi ekonomi itu kaitannya erat banget sama gimana rumah tangga ini memakai dana yang terbatas dengan hati-hati. Kalau manajemen rumah tangganya udah baik pengelolaannya, berarti ilmu ekonomi udah diterapin di situ. Secara umum, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari semua tingkah laku manusia yang tujuannya untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Jadi gini contohnya, apabila ada orang yang bekerja, kemudian ia mendapatkan gaji di awal bulan, kemudian ia bisa menggunakan gaji tersebut sampai akhir bulan, berarti ia bisa menerapkan ilmu ekonominya dengan baik. Jadi intinya ilmu ekonomi adalah usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas. Kemudian beberapa ahli juga berpendapat tentang ilmu ekonomi itu apa sih? Jadi yang pertama ada Adam Smith. Ia berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang menyelidiki tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan suatu negara. Jadi ia menyelidiki gimana sih kok yang negara A ini bisa kaya, yang negara B ini nggak bisa kaya, padahal sumber dayanya itu banyak. Kemudian J. Baptiste, ia berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah suatu kajian tentang peraturan yang dapat menentukan kekayaan. Selanjutnya ada John Stuart Mill. Ia berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu praktis tentang produksi dan distribusi kekayaan. Yang selanjutnya adalah Alfred Marshall. Ia berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu yang berkaitan dengan pekerjaan dan kehidupannya sehari-hari. Dan ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas seseorang mendapatkan pendapatan dan bagaimana ia menggunakan pendapatannya tersebut. Nah, selanjutnya masalah ekonomi. Nah, bayangin aja ya, kita misal ada satu orang ini, dia itu memiliki keinginan ABC, kebutuhan ABC, memiliki banyak kebutuhan dan keinginan. Nah, sedangkan di bumi ini memiliki populasi manusia sebanyak 6 miliar dan itu terus bertambah. Sedangkan yang kita inginkan, yang kita butuhkan itu kita dapatkan dari bumi. Hanya dari satu bumi itu saja. Berarti kan itu terbatas, sedangkan keinginan dan kebutuhan manusia ini tidak terbatas. Nah, dengan keinginan dan kebutuhan manusia yang tak terbatas dan juga bumi ini terbatas, maka timbullah yang namanya scarcity yang artinya kelangkaan. Nah, jadi karena scarcity ini atau kelangkaan, jadi kita ini harus kayak mikir apa yang harus diproduksi nih, terus bagaimana caranya, kemudian untuk siapa. Nah, jadi ya itulah masalah utama. Karena apa? Ya muncul dari kelangkaan itu tadi. Nah, dianalogikan seperti ini. Beras 1 kilo yang dimiliki oleh satu keluarga. Nah, di satu keluarga ini terdiri dari 5 orang. Nah, beras ini tadi kan bisa dijadikan nasi, bisa dijadikan menjadi bubur. Nah, di antara 5 orang ini ada yang suka nasi, ada yang suka jadiin bubur. Nah, dengan keterbatasan sumber daya yang beras ini tadi untuk 5 orang ini tadi, nah kita ini harus berpikir bagaimana caranya dan apa yang harus dilakukan dan untuk siapa.
Nah, jadi manusia ini kan dikenal sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus. Artinya, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta mempertahankan kehidupannya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli, kita akan dihadapkan oleh permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar, di mana yang ketiga itu tadi akan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Yang pertama, pengertian permintaan. Jadi, permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu. Nah, jadi permintaan antara individu yang satu dengan individu yang lain tidak mungkin semua sama karena mereka memiliki kemampuannya masing-masing. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang. Jadi, jika harga barang semakin tinggi, maka permintaannya semakin rendah. Sebaliknya, jika harga barang rendah, maka permintaannya semakin tinggi. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan atau penghasilan masyarakat sangat menentukan tinggi rendahnya permintaan akan barang dan jasa. Sebaliknya, jika penghasilan orang tersebut rendah, maka permintaan akan barang dan jasanya juga akan menurun. Yang ketiga, selera masyarakat. Tinggi rendahnya selera masyarakat terhadap suatu barang akan mempengaruhi terhadap permintaan barang atau jasa tersebut. Jika selera masyarakat meningkat, maka permintaan akan barang tersebut juga akan meningkat. Itu pun sebaliknya. Nah, selera masyarakat ini sering disebut sebagai mode. Yang keempat, kualitas barang. Pada umumnya, orang akan mendaki barang yang berkualitas baik. Semakin tinggi kualitas barang tersebut, maka permintaan orang terhadap barang tersebut juga akan meningkat. Yang kelima, harga lain yang berkaitan. Kalanya barang tertentu memerlukan barang lain sebagai pelengkap dan pengganti atau substitusi. Misalnya sebagai bahan bakar, Pertalite lebih murah daripada Pertamax, maka orang akan beralih dari Pertamax ke Pertalite, sehingga permintaan akan Pertamax akan menurun dan permintaan ke Pertalite akan meningkat. Yang kedelapan, jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, maka permintaan terhadap suatu barang atau jasa akan meningkat. Misalnya, dalam keluarga yang awalnya terdiri dari suami istri, kemudian mereka memiliki anak, maka otomatis kebutuhan bahan pangannya juga akan semakin meningkat. Yang terakhir adalah ramalan masa depan. Misalnya, pada saat pemerintah mengumumkan akan terjadinya kenaikan BBM, maka masyarakat akan berbondong-bondong membeli BBM hingga terjadi antrian yang sangat panjang. Kemudian ada hukum permintaan. Nah, hukum permintaan ini menerangkan sifat hubungan permintaan barang dan jasa dengan harganya. Hukum permintaan menerangkan bahwa makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya, makin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Yang selanjutnya, pengertian penawaran. Jadi, penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu, waktu, dan tempat. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, biaya produksi, yakni semua biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk pengadaan barang dan jasa. Terkecilnya biaya produksi akan berpengaruh terhadap sedikitnya barang dan jasa yang ditawarkan. Misalnya, dalam memproduksi mobil yang mewah, maka diperlukan biaya yang banyak, barang yang dihasilkan juga terbatas. Sedangkan kegiatan produksi yang menggunakan tenaga mesin dapat menghasilkan barang dengan jumlah yang besar. Yang ketiga, harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya, serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang besar. Kemudian yang terakhir, faktor-faktor non-ekonomi, yakni ada bencana alam, larangan impor, kebijakan pemerintah yang akan sangat berpengaruh pada penawaran. Hukum penawaran.
Jadi, hukum penawaran mengatakan bahwa jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang yang ditawarkan turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Yang selanjutnya adalah harga keseimbangan. Jadi, pengertian harga keseimbangan adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli yang tercipta melalui proses tawar-menawar. Jadi bisa diperhatikan dari jika ibu-ibu berbelanja di pasar tradisional. Jadi mereka pasti akan melakukan sebuah tawar-menawar kepada sang penjual. Karena apa? Karena di pasar tradisional ini kita memiliki kesempatan untuk menawar harga. Dari proses tawar-menawar tersebut, tampak adanya kesepakatan di mana pembeli berusaha untuk meningkatkan harga tawaran dan penjual berusaha menurunkan harga dari tawaran yang semula. Sehingga akhirnya ditemukan titik temu harga tertentu sebagai hasil kesepakatan penjual dan pembeli. Untuk materi yang ketiga, yakni konsep elastisitas. Jadi, pengertian elastisitas adalah rasio yang mengukur perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan sebagai akibat perubahan dari faktor yang mempengaruhinya. Dengan memahami konsep tersebut, maka produsen harus bisa antisipasi perubahan dengan strategi yang tepat. Misal dengan diferensiasi produk. Yang kedua, meningkatkan efektivitas. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaannya. Di sisi lain, manfaat elastisitas bagi pemerintah yaitu dengan mengetahui sifat barang ekspor atau impor, sehingga dapat disusun sebuah kebijakan yang tepat untuk melaksanakannya. Jadi, kita akan membahas tentang elastisitas permintaan. Jadi, elastisitas permintaan yaitu alat ukur perubahan relatif dalam jumlah unit barang yang dibeli sebagai akibat perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Jadi dapat dikatakan elastisitas jika harga berubah kecil dan jumlah permintaan bertambah besar. Ada 4 faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, barang substitusi. Jadi barang substitusi adalah barang pengganti. Jadi jika semakin banyak barang pengganti, maka akan semakin kecil elastisitasnya. Sebaliknya, jika barang pengganti semakin kecil, maka elastisitasnya akan semakin besar. Yang kedua, jumlah pendapatan. Jika seseorang memiliki pendapatan yang besar, maka ia tidak memiliki batasan untuk jumlah permintaannya. Namun, jika orang memiliki pendapatan yang kecil, maka jumlah permintaannya juga akan menurun. Jadi, semakin kecil pendapatan, maka akan semakin kecil elastisitasnya. Yang ketiga adalah jenis barang. Jadi, jika barang primer itu pasti elastisitasnya akan cenderung kecil, tetapi jika barang sekunder atau tersier itu cenderung memiliki elastisitas yang besar. Nah, jika barang primer itu seperti kebutuhan pokok, jadi walaupun mengalami perubahan harga, tetapi untuk minat permintaannya itu relatif besar, tetap atau tidak menurun. Yang keempat, waktu analisis. Jadi, semakin panjang jangka waktu analisisnya, maka hasil yang diperoleh akan menunjukkan elastisitas yang kecil. Namun, sebaliknya, jika semakin pendek jangka waktu analisisnya, maka hasil yang ditunjukkan adalah elastisitas yang besar. Macam-macam elastisitas permintaan. Jadi, yang pertama, elastisitas sempurna, yang dimana E sama dengan 0, elastisitas E kurang dari 1, kemudian elastisitas uniter, yang dimana E sama dengan 1, dan elastisitas E lebih dari 1, dan elastisitas sempurna E sama dengan 3. Selanjutnya, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Kemudian, macam-macam elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran elastisitas, penawaran inelastis, penawaran unitari, penawaran inelastis sempurna, dan penawaran elastisitas sempurna. Kemudian
Kemudian ada elastisitas pendapatan. Jadi elastisitas pendapatan adalah perubahan dalam permintaan sebagai akibat dari perubahan dalam pendapatan. Untuk materi yang keempat, teori perilaku konsumen. Jadi, teori perilaku konsumen itu adalah proses yang dilalui seorang konsumen mencari, membeli, menggunakan, evaluasi, dan membuang produk dan jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk teori perilaku konsumen ini dibagi menjadi dua. Yang pertama rasional dan yang kedua irasional. Untuk rasional sendiri, konsumen yang bisa dikatakan rasional jika ia bukan konsumsi suatu barang atau jasa, nah ia benar-benar membutuhkannya. Kemudian lakukan konsumsi sesuai dengan kemampuan konsumen. Yang selanjutnya, lakukan konsumsi barang atau jasa secara optimal. Nah, jadi contohnya seperti ada orang ini mau beli sepatu karena sepatunya itu udah bisa dipakai lagi karena daya gunanya itu sudah tidak ada, makanya ia membutuhkan sepatu yang baru karena ya memang sepatu yang lama itu daya gunanya itu sudah tidak ada, jadi dia itu memang benar-benar membutuhkan barang tersebut. Kemudian untuk jenis yang irasional, nah konsumen bisa dikatakan irasional jika ia bukan konsumsi karena pure promo atau penawaran produsen. Yang kedua, melakukan konsumsi atas dasar gengsi. Yang ketiga, melakukan konsumsi di luar kemampuan konsumen. Nah, contohnya seperti sedang ada promo di Shopee seperti itu ya. Kemudian si orang ini itu tergiur oleh promo tersebut, padahal ia sudah memiliki barang yang fungsinya sama persis dengan barang yang ada di Shopee itu, tapi ia malah membelinya bukan karena ia butuh, tetapi itu hanya karena ia menginginkan atau tergiur promo tersebut. Kemudian yang selanjutnya, pendekatan perilaku konsumen. Nah, pendekatan perilaku konsumen ini sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, nilai guna kardinal, dan yang kedua, nilai guna ordinal. Jadi, yang pertama, apa sih pendekatan nilai kardinal itu? Jadi, pendekatan nilai kardinal adalah pendekatan di mana manfaat dari barang yang dikonsumsi seorang konsumen dapat diukur. Nah, jadi pendekatan kardinal ini biasa disebut sebagai pendekatan subjektif. Dan bagaimana cara untuk mengukur barang tersebut? Jadi, namanya itu utility, yang artinya pengukuran suatu barang yang digunakan oleh si konsumen tersebut. Kemudian nilai guna barang ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama nilai guna total, yang kedua nilai guna marginal. Untuk nilai guna total itu adalah nilai kepuasan karena mengonsumsi barang atau jasa, namun akan berkurang pada titik tertentu. Kemudian jika nilai guna marginal itu adalah tambahan nilai kepuasan karena bertambahnya barang yang dikonsumsi. Kemudian pendekatan nilai kardinal ini sangat dekat sekali dengan hukum Gaussian 1 dan hukum Gaussian 2. Untuk hukum Gaussian 1, ia mengatakan bahwa kepuasan konsumen akan menurun ketika kebutuhannya dipenuhi terus-menerus. Sedangkan untuk hukum Gaussian kedua, ia mengatakan bahwa manusia akan berusaha memenuhi jam kebutuhannya sampai pada titik intensitas yang sama. Kemudian untuk pendekatan nilai ordinal itu ia mengatakan bahwa kepuasan dalam kegiatan konsumsi bersifat kualitatif atau tidak bisa diukur dengan angka. Jadi maksudnya itu bahwa tidak bisa diukur dengan angka, tapi hanya bisa untuk dibandingkan. Untuk materi yang kelima yakni teori produksi. Jadi, teori produksi adalah gambaran tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Kemudian, teori produksi ini dibagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama, produksi dengan satu faktor berubah. Yang kedua, teori produksi dengan dua faktor berubah.
Teori produksi dengan satu faktor berubah. Hukum hasil yang lebih yang semakin berkurang merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari teori produksi tersebut. Sifat pertambahan produksi ini menyebabkan pertambahan produksi yang total menjadi lambat dan akhirnya menyebabkan capai tingkat yang maksimum dan kemudian menurun. Kemudian faktor produksi. Faktor produksi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor produksi tetap. Nah, di faktor produksi tetap ini dibagi menjadi tanah, modal, dan keahlian usahawan. Yang kedua, faktor produksi tidak tetap, yaitu tenaga kerja. Faktor produksi menunjukkan sifat hubungan di antara faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Faktor produksi dikenal dengan istilah input dan jumlah produksi sebagai output. Rumus fungsi produksi dikenal dengan I sama dengan F dikali dalam kurung K, L, R, T tutup kurung. Yang dimana K adalah jumlah stok modal, L adalah jumlah tenaga kerja, meliputi berbagai jenis tenaga kerja dan keahlian keusahawan. R adalah kekayaan alam, dan T adalah tingkat teknologi yang digunakan. Sedangkan Q adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis-jenis faktor produksi tersebut, yang secara bersama digunakan untuk memproduksi barang yang sedang dianalisis sifat produksinya. Materi yang keenam adalah teori biaya produksi. Jadi, biaya produksi adalah suatu nilai atau harga dikeluarkan untuk peroleh bahan mengolahnya menjadi produk. Nah, biaya produksi ini terdiri dari beberapa bagian. Untuk yang pertama ada biaya tetap, yang dimana artinya biaya yang tidak berubah seiring dengan perubahan jumlah outputnya. Kemudian yang kedua ada biaya variabel, yang artinya biaya yang berubah seiring dengan jumlah outputnya. Kemudian yang ketiga ada biaya total, yang artinya jumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian yang keempat biaya marginal, yang artinya tambahan biaya yang dikeluarkan dari tiap output yang dihasilkan. Kemudian average total cost atau ATC, yang besarnya adalah total cost dibagi dengan jumlah output. Kemudian ada average fixed cost atau AFC, yang total cost dibagi dengan jumlah output. Kemudian ada average variable cost atau AVC, total variable cost dibagi dengan jumlah cost.